Halo teman-teman semua, aku akan bahas hari ini tentang, materi sertifikat elektronik dari analog ke elektronik. Nah, jadi kenapa harus dipindah, karena kita mengikuti perkembangan zaman, elektronik, eee, dan perkembangan dan teknologi ya. Nah, kenapa harus sertifikat, berubah menjadi elektronik, itu latar belakangnya. Ini yang tahap pertama ya, nanti kita akan, bagi beberapa sesi, kalian bisa dengerin aja dan ikuti video kita. Oke, karena efisiensi dan transparansi pendaftaran tanah perlu ditingkatkan. Yang kedua, karena pengolahan arsip dan warkah pertanahan akan lebih terjamin. Yang tiga, karena intensitas layanan derivatif akan meningkat berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah tanah terdaftar melalui PTSL. Yang keempat, karena tren modernisasi dan tuntutan ekosistem ekonomi, sosial budaya menuju industri F 4.0. Yang kelima, karena meningkatnya bencana alam seperti banjir, longsor, dan gempa. Yang ketujuh, karena sudah terbukti berhasil pada instansi pemerintah di Menko dengan OSS, Kementerian Keuangan dengan aplikasi keuangan, Kumham dengan fidusia elektronik, dan sektor swasta dengan modernisasi pelayanan. Yang ketujuh, karena akan menaikkan nilai register properti dalam rangka memperbaiki peringkat Ease of Doing Business Indonesia. Yang kedelapan, karena akan mengurangi kewajiban masyarakat untuk datang ke kantor pertanahan sampai 80%. Yang terakhir, karena persepsi masyarakat bahwa pelayanan pertanahan dikelola secara tradisional. Nah, jadi karena banyak banget orang-orang itu yang datang ke pertanahan karena sertifikatnya hilang, sertifikatnya kebakaran, sertifikatnya ikut terendam banjir dan rusak. Nah, itu, makalah diterbitkan peraturan terbaru atau update gitu ya dari BPN tentang, kenapa diubahlah sertifikat analog menjadi sertifikat, elektronik. Jadi ketika kita bawa kelengkapan berkasnya, tinggal di-scan barcode-nya itu kita sudah bisa mencetak ulang ya. Nah, beda halnya misalnya, eee, jaminan tersebut, dianggunkan ke bank misalnya ya, kan pakai hak tanggungan. Jadi hak tanggungan itu hak yang diterima oleh suatu bank untuk bisa menjual dan mengalihkan sertifikat tersebut. Itu juga akan terbaca langsung di sertifikatnya ketika, sudah diganti menjadi elektronik. Nah, kalau misalnya yang manual kan, bisa ada manipulatif, ada penipuan dan sebagainya, atau jual tanah seandainya langsung dibalik nama. Banyaklah penipuan-penipuannya, jadi ini untuk mengurangi penipuan-penipuan tersebut dan kehilangan sertifikat. Jadi lebih aman lagi terutama untuk pihak bank agar tidak ditipu dan juga pihak masyarakat yang membeli tanah mungkin, secara murah gitu ya, tidak tahu ternyata sertifikat itu palsu misalnya. Nah, ya terus kenapa harus sertifikat elektronik tadi tuh, jadi evolusi perkembangan teknologi dalam 25 tahun terakhir, sistem elektronik sudah menggantikan buku analog, kalender analog, kalkulator, telepon meja, mesin fax, radio, peta dunia, foto, catatan harian, dan lainnya. Perkembangan teknologi sudah memudahkan kehidupan melebihi apa yang manusia pikirkan. Jadi kita nggak perlu ke kantor pertanahan lagi, tinggal di-scan barcode di handphone itu udah kebaca, gitu ya. Tapi tidak semua orang bisa, kalau akses aja sih akses, ininya bisa, tapi tidak semua orang bisa mengubahnya ya, karena ada persyaratan tertentu juga. Karena hal-hal ini bersifat elektronik dan bisa diakses, jadi harap hati-hati tentang data pribadi terutama KTP ya. KTP, kartu keluarga, buku nikah tuh harus hati-hati jangan disimpan eee, di flashdisk atau yang mudah hilang kayak gitu ya, datanya. Terus,
Untuk pengamanan dokumen, ini ada watermark juga, jadi tidak hitam putih ya. Sertifikat digitalnya itu bentuknya ada barcode-nya, ada bidang tanahnya, ada tanda tangan, ada NIB-nya, NIB-nya single tadi ya, jadi hanya satu NIB setiap satu sertifikat. Jadi yang dipilih awalnya sih pengennya seperti paspor atau sertifikat atau printing, tapi itu memilih tidak membuat keamanan yang sangat kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya digital signature, jadi tingkat keamanannya lebih tinggi dibanding, yang lainnya seperti itu ya. Jadi masih, paspor-paspor mungkin masih bisa Nah, jadi, di bagian atas di sertifikatnya itu, di sertifikat online-nya itu ada namanya QR code. Jadi QR code itu nanti bisa di-scan, baik itu, kita atau juga pihak BPN-nya. Jadi terus juga di bagian sininya, di atasnya ini ada QR code, terus nomor sertifikat dan NIB-nya ya. Sama bidang tanah ada di tengah, ada QR kodenya juga. Nah, ada, eee, ada tanda tangannya juga, terus ada catatannya juga. Jika misalnya, itu dipinjam atau maksudnya kita minjam ke bank, terus dipasang hak tanggungan, dari catatannya itu ada tertulis, dibebankan hak tanggungan nomor sekian, peringkat sekian, berdasarkan APHT tanggung nomor sekian, tanggal sekian yang dibuat dan diadakan PT, PPAT, se bla bla bla, sebesar bla 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 bla, di bank. Nah, kayak gitu. Jadi kan lebih mudah untuk pihak, kreditur dan yang mencek kayak gitu ya. Nah, ini bisa di-royal juga bisa, jadi tinggal nanti pihak banknya yang meroyakan, jika sudah lunas gitu ya. Nah, bentuk sertifikat elektronik itu bukan hanya di Indonesia, tapi juga ada di Australia, Malaysia, Jepang, dan Filipina. Masing-masing berbeda, cuma dia bentuknya semuanya, elektronik, yang sama-sama seperti kita itu ada Indonesia dan Filipina. Dokumennya elektronik kayak gitu ya. Semua negara yang saya sebutkan tadi, sertifikatnya itu cuma, 1 lembar. Nah, setelah ini kita akan bahas tentang keamanan dari sertifikat, elektronik ini. Jadi kalian jangan lupa di-follow, dibagikan juga ke teman-temannya. Siapa tahu masih belum paham tentang sertifikat elektronik, kita lanjut di part 2 ya. Oke, see you.